Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas manajemen 23 2A. Di video kali ini saya akan membahas kembali materi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 6, yaitu etika bisnis dalam pemasaran. Nah, etika bisnis dalam kegiatan pemasaran. Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemasaran, sebab pemasaran merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Selanjutnya yaitu tanggung jawab terhadap keamanan produk. Menurut Hartman dan Desjardins 2011, kategori umum dari tanggung jawab bisnis untuk produk dan jasa yang dijualnya meliputi topik yang sangat beragam. Hanya sedikit isu yang menerima cukup banyak pengawasan dari ilmu hukum, politik, dan etika jika dibandingkan dengan tanggung jawab bisnis karena bahaya yang disebabkan oleh produknya. Bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Baik, selanjutnya cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etika bisnis. Dalam menciptakan etika bisnis dianjurkan untuk memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengendalian diri. Artinya, pelaku bisnis mampu mengendalikan diri mereka masing-masing untuk tidak memperoleh apapun dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Yang kedua yaitu pengembangan tanggung jawab sosial. Pelaku bisnis di sini dituntut untuk peduli dengan keadaan masyarakat, bukan hanya dalam bentuk uang, dengan jalan memberikan sumbangan, melainkan lebih kompleks lagi. Yang ketiga yaitu mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang keempat yaitu menciptakan persaingan dengan sehat. Persaingan dalam dunia bisnis perlu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas, tetapi persaingan tersebut tidak mematikan yang lemah dan sebaliknya harus terdapat jalinan yang erat antara pelaku bisnis besar dan golongan menengah ke bawah, sehingga dengan perkembangan perusahaan besar maupun memberikan spirit terhadap perkembangan sekitarnya. Untuk itu, dalam menciptakan persaingan perlu ada kekuatan-kekuatan yang seimbang dalam dunia bisnis tersebut. Yang kelima, menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan. Dunia bisnis seharusnya tidak memikirkan keuntungan hanya pada saat sekarang, tetapi perlu memikirkan bagaimana dengan keadaan di masa yang akan datang. Yang keenam yaitu menghindari sifat 5K, yaitu kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Jika pelaku bisnis sudah mampu menghindari sikap seperti ini, kita yakin tidak akan terjadi lagi apa yang dinamakan dengan korupsi, manipulasi, dan segala bentuk permainan curang dalam dunia bisnis ataupun berbagai kasus yang mencemarkan nama bangsa dan negara. Yang ketujuh yaitu mampu menyatakan yang benar itu benar. Artinya, kalau pelaku bisnis itu memang tidak wajar untuk menerima kredit, sebagai contoh, karena persyaratan tidak bisa dipenuhi, jangan menggunakan kata balance dari koneksi serta melakukan kong kali kong dengan data yang salah. Juga jangan memaksa diri untuk mengadakan kolusi serta memberikan komisi kepada pihak yang terkait. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan sikap saling percaya antar golongan pengusaha untuk menciptakan kondisi bisnis yang kondusif. Harus ada sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dengan golongan pengusaha lemah.
sehingga pengusaha lemah mampu berkembang bersama dengan pengusaha lainnya yang sudah besar dan mapan. Yang kesembilan yaitu konsekuen dan konsisten. Dengan aturan main bersama, semua konsep etika bisnis yang telah ditentukan tidak akan dapat terlaksana apabila setiap orang tidak mau konsekuen dengan konsisten dengan etika tersebut. Mengapa? Seandainya semua ketika bisnis telah disepakati, sementara ada oknum baik pengusaha sendiri maupun pihak yang lain mencoba untuk melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi, jelas semua konsep etika bisnis itu akan gugur satu demi satu. Yang ke-10 yaitu memelihara kesepakatan. Memelihara kesepakatan atau menumbuh kembangkan kesadaran dan rasa memiliki terhadap apa yang telah disepakati adalah salah satu usaha menciptakan etika bisnis. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Perlunya sebagian etika bisnis dituangkan dalam suatu hukum positif yang menjadi peraturan perundang-undang dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dari etika bisnis tersebut seperti proteksi terhadap pengusaha lemah. Selanjutnya, etika bersaing dalam pelayanan. Cara bersaing dengan memberikan pelayanan yang memuaskan adalah merupakan salah satu cara yang cukup strategis untuk memenangkan persaingan. Jika cara ini yang dilakukan, tentu perusahaan harus menyediakan dana yang lebih besar. Yang menjadi persoalan adalah seberapa besar tambahan dana yang harus disediakan untuk memberi tambahan tingkat pelayanan atas permintaan pasar. Jika tambahan ini cukup efisien dalam memengaruhi tambahan penghasilan, maka hal ini pasti yang diharapkan perusahaan. Tetapi jika tidak ada posisi yang kurang menguntungkan bagi perusahaan, tentu perusahaan harus melihatnya dalam perspektif jangka panjang. Selanjutnya yaitu pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Hal ini yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan mencoba untuk memandu pembentukan kultur melalui kurikulum pendidikan, perayaan libur nasional, dan mengendalikan dengan seksama media massa, organisasi sosial, dan tata ruang kota. Media massa pun sangat berperan penting dalam hal ini karena mereka lah yang menginformasikan kepada masyarakat, mereka lah yang dapat membentuk opini baik atau buruk dari masyarakat. Hendaknya media menjadi sarana untuk menghibur, sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat. Kita berharap banyak media massa ini karena jika seseorang terjun di dunia kewartawanan, maka paling tidak ada tiga pilar utama yang menjadi pegangan dalam menjalankan tugasnya, yaitu kode etik, jurnalistik, norma hukum, dan profesionalisme. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan tentang materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.